kita berjumpa kembali hari ini, hari ketiga dengan tema orang miskin. Kemarin kita telah mendengar tentang masa SMA-nya dan bagaimana imannya tumbuh melalui pengabdiannya kepada Ekaristi dan kepada Peraun Maria yang terberkati. Hari ini kita berbicara tentang buah dari doa Pier Giorgio dalam pengabdiannya yang luar biasa kepada orang miskin. Seperti banyak kota industri abad ke-20, di awal abad ke-20, kota kelahiran Prasati di Turin memiliki kesenjangan kekayaan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Industrialisasi kota yang pesat menyebabkan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan dengan banyak keluarga yang hidup dalam kondisi yang buruk. Kondisi ini diperburuk oleh Perang Dunia Pertama yang terjadi selama tahun-tahun Pier Giorgio di SMA. Sepanjang hidupnya, Pier Giorgio selalu berusaha untuk menanggapi kebutuhan kaum miskin pada masanya. Ketika ia masuk universitas, ia bergabung dengan Serikat Santo Vincent de Paul dan dengan cepat menjadi salah satu anggotanya yang paling aktif. Organisasi Katolik awam ini yang didedikasikan untuk melayani kaum miskin memberinya banyak kesempatan untuk membantu kaum terpinggirkan dan mereka yang membutuhkan. Bagi Pier Giorgio, pelayanannya kepada kaum miskin bukanlah sekedar hobi atau menjadi anggota klub, tetapi adalah cara hidup yang berkomitmen. Teman-teman, kenalan, dan tetangganya telah mencatat banyak sekali kisah tentang perbuatan baik Pier Giorgio. Berikut ini ada beberapa cuplikannya. Meskipun ia berasal dari keluarga kaya, Pier Giorgio memilih untuk hidup sederhana dan menggunakan tabungannya untuk membantu orang lain. Ketika ia naik kereta api, misalnya teman-temannya mempertanyakan mengapa seseorang dari keluarga terkemuka naik di kelas 3. Pier Giorgio akan menjawab, karena tidak ada kelas 4. Keluarganya yang kaya sering memberinya sejumlah besar uang yang akan segera ia bagikan kembali kepada orang miskin. Setelah lulus dari universitas, ayahnya memberinya mobil baru atau uang tunai yang setara. Pier Giorgio meminta uang tunai tersebut karena ia dapat menggunakannya untuk membantu orang lain. Pier Giorgio mensponsori banyak keluarga saat mereka menghadapi penyakit, kematian, dan tragedi lainnya. Ia mengunjungi rumah mereka dan memberi mereka obat-obatan dan hadiah. Selama bulan-bulan musim panas, banyak orang meninggalkan kota untuk berlibur, meninggalkan orang-orang miskin tanpa seorang pun untuk membantu mereka. Pier Giorgio seringkali mengorbankan liburannya untuk tetap tinggal dan membantu mereka. Namun pengabdiannya tidak terbatas pada pemberian bantuan materi. Ia mengembangkan hubungan pribadi dengan mereka dan berusaha wajah. Nama demi nama. Setiap orang dengan suaranya yang unik, napasnya yang berat, kerutannya sendiri,
suasana hatinya yang buruk sendiri. Untuk memahami seperti apa bentuknya dalam praktek, berikut adalah sebuah cerita dari salah seorang teman sekelasnya yang benar-benar menggambarkan kecintaan Pier Giorgio kepada orang miskin. Ia berkata, ketika saya pulang ke rumah suatu sore, saya berpapasan dengan Pier Giorgio di jalan saat ia berjalan tergesa-gesa sambil menenteng sebuah paket besar di bawah lengannya. Kami berdua berhenti dan dengan senyum di wajah, saya bertanya kepada ia, pergi dengan tergesa-gesa dan membawa paket sebesar itu. Pier Giorgio menatap saya ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian dengan kehangatan kasih sayang, seperti biasanya ia berkata, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Mereka menyuruh saya membawa paket ini dan membagikan beberapa barang. Anda dapat membantu saya. Maka untuk pertama kalinya, saya pergi bersamanya ke tempat di mana penderitaan manusia yang paling mengerikan dan suram telah menemukan tempat berlindung dan uluran tangan. Melihat bagaimana orang-orang terkutuk ini menyambut Pier Giorgio dan betapa banyak penghiburan yang mereka dapatkan dari kunjungannya, saya menyadari saat itu juga siapa yang telah membawa paket dan barang-barang itu untuk dibagikan. Saya juga mengerti bahwa itu bukan pertama kalinya. Sementara saya menunggu di luar, Pier Giorgio bersikeras melanjutkan kunjungannya sendiri dan ia masuk ke dalam untuk mengunjungi penginapan tempat kengerian dan kesengsaraan kemiskinan manusia berada pada titik terburuknya. Ketika ia keluar, Pier Giorgio tampak seperti seseorang yang telah kembali dari dunia lain, kehidupan lain. Di wajahnya yang emosional dan berubah, Anda dapat melihat cahaya terang spiritualitas yang pasti telah bersinar di wajah para santo. Berdiri di sampingnya, saya merasa kecil, tetapi juga lebih manusiawi dan lebih baik. Sungguh luar biasa mendengar kisah langsung tentang bagaimana rasanya bersama Pier Giorgio dan orang miskin yang ditolongnya. Tidak hanya mendengar apa yang dilakukannya, tetapi juga cara dia melakukannya dan bagaimana dia membuat orang lain merasakan kasih sayang. Namun tidak mengherankan, kecintaan Pier Giorgio terhadap orang miskin sering kali bertentangan dengan keinginan keluarganya. Mereka tidak menghalanginya untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi seringkali merasa frustrasi dengan sejauh mana dia membantu mereka. Satu kisah terkenal terjadi selama keluarga Frassati berada di Jerman. Setelah SMA, Alfredo Frassati, bapaknya, menjadi duta besar untuk Jerman dan keluarganya pindah bersamanya. Di sana, kecintaan Pier Giorgio terhadap orang miskin melampaui batas dan bahasa. Dia terus membantu siapapun dan kapanpun dia bisa. Suatu malam di Berlin, dengan suhu 10 derajat Fahrenheit, berarti itu minus 12 derajat Celcius, Pier Giorgio memberikan mantelnya kepada seorang lelaki tua yang menggigil. Ketika dia kembali ke rumah, ayahnya terkejut dan memarahinya karena memberikan mantelnya. Pier Giorgio menjawab dengan tenang, tapi, Papa, cuacanya dingin. Di akhir hidup kita akan dikenang karena kasih yang kita berikan kepada orang lain. Seperti yang akan kita lihat dalam cerita kita untuk minggu ini, hal ini tentu berlaku bagi Pier Giorgio dan kepeduliannya terhadap orang miskin.
Namun untuk saat ini, marilah kita berdoa sejenak. Sebelum kita mulai luangkan waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita serta beristirahat di hadirat Tuhan, mari renungkan dalam cerita kita hari ini. Pier Giorgio menunjukkan kasih dan pengabdian yang mendalam kepada orang miskin. Dalam salah satu suratnya, ia berbicara tentang pentingnya membantu mereka yang membutuhkan. Ia menulis, dengan mendekatkan diri kepada orang miskin, sedikit demi sedikit, kita menjadi orang kepercayaan dan penasihat mereka di saat-saat terburuk dalam ziarah duniawi ini. Menyaksikan setiap hari iman yang seringkali dipikul beberapa keluarga saat menanggung penderitaan terburuk, pengorbanan mereka yang terus-menerus, dan bahwa mereka melakukan semua ini demi cinta kepada Tuhan, seringkali membuat kita bertanya, mengapa kita yang telah menerima begitu banyak hal dari Tuhan, begitu lalai, begitu buruk, sementara mereka yang tidak memiliki hak istimewa yang sama, begitu jauh lebih baik. Maka kita memutuskan dalam hati nurani kita untuk mengikuti jalan salib. Satu-satunya jalan yang menuntun kepada kehidupan kekal. Itu adalah tulisan dari Pier Giorgio. Seperti yang dikatakan Pier Giorgio, orang miskin dapat mengajarkan banyak hal kepada kita jika kita terbuka terhadapnya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat saat-saat ketika Anda telah melayani mereka yang mengalami kemiskinan dan mereka yang hidup di pinggiran masyarakat. Apa yang Anda pelajari tentang mereka? Bantuan apa yang mereka ajarkan kepada Anda tentang diri Anda sendiri? Apa yang mereka ajarkan tentang Tuhan? Saat Anda merenungkan apa yang dapat Anda pelajari dari pertemuan dengan orang miskin, pikirkan tentang bagaimana Anda dapat melayani mereka. Peluang apa saja yang tersedia bagi Anda di komunitas Anda saat ini? Bagaimana Anda dapat mendedikasikan waktu untuk membantu orang lain? Jika ide ini sulit bagi Anda, bawalah tantangan ini kepada Tuhan dan mohon agar Dia memperluas hati Anda untuk melayani orang lain. Sekarang, mari kita tutup sekali lagi dengan doa untuk keberanian yang diilhami oleh kehidupan Pier Giorgio. Kita doa bersama. Bapa Surgawi, berikanlah saya keberanian untuk berjuang demi tujuan tertinggi, untuk menghindari setiap godaan, untuk menjadi biasa-biasa saja. Mampukan saya untuk bercita-cita menjadi seperti yang dilakukan Pier Giorgio, dan untuk membuka hati saya dengan sukacita terhadap panggilan-Mu menuju kekudusan. Bebaskan saya dari rasa takut gagal. Saya ingin, Tuhan, bersatu denganmu dengan teguh dan selamanya. Berikanlah saya rahmat yang saya mohon melalui perantaraan Pier Giorgio, melalui jasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beato Pier Giorgio Prasasti, doakanlah kami. Jadi terima kasih untuk pagi hari ini. Kita besok akan melanjutkan bagaimana Pier Giorgio melayani orang miskin bukan hanya sesuatu yang dilakukan Pier Giorgio, tapi juga cara hidupnya.
Itu adalah luapan kasih Ekaristi. Jadi kita dapat melihat kembali bagaimana hidup kita sesungguhnya untuk hal itu. Mari kita bersemangat untuk mengambil langkah konkret, bantu sosok komunitas kita. Mintalah Pier Giorgio untuk membantu kita dalam hal ini. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.